Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, channel belajar yang menyenangkan. Di video kali ini kita bahas yuk tentang fasilitas umum di Jakarta. Catat bagian terpenting dari materi ini ya. Saat kita berpergian, kita bisa menggunakan transportasi umum atau transportasi pribadi. Tapi apa ya transportasi umum itu? Transportasi umum adalah layanan angkutan penumpang yang beroperasi berdasarkan jadwal tertentu dan memiliki rute yang sudah ditetapkan dan berbayar. Nah, fasilitas transportasi umum ini merupakan bentuk pelayanan dari Pemda DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Transportasi umum dibedakan menjadi dua, yaitu transportasi umum dalam kota dan transportasi umum antar kota atau daerah atau negara. Apa ya beda keduanya? Yuk kita bahas. Transportasi umum antar kota atau daerah diantaranya maskapai penerbangan, bus antar kota, kereta api, kapal feri, dan kapal laut. Sedangkan transportasi umum dalam kota misalnya bus kota, angkutan kota atau angkot, taksi, ojek, MRT, KRL, dan LRT. Nah, kamu lebih suka naik transportasi umum yang mana? Terdapat 4 fasilitas umum dari transportasi yang ada, yaitu terminal, stasiun, bandar udara, dan pelabuhan. Pertama, kita bahas dulu yuk tentang terminal. Di Indonesia, terminal bus dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni terminal bus penumpang dan terminal bus barang. Terminal bus penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang. Sedangkan terminal bus barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan antar moda transportasi. Di Jakarta terdapat terminal apa aja ya? Wilayah terminal bus di Jakarta diantaranya di Jakarta Utara terdapat terminal Tanjung Priok. Di Jakarta Barat terdapat terminal Kalideres dan terminal Grogol. Di Jakarta Pusat terdapat terminal Senen, Tanah Abang, dan Kemayoran Damri. Di Jakarta Selatan terdapat terminal Blok M, Manggarai, Lebak Bulus, dan Pasar Minggu. Di Jakarta Timur terdapat terminal Pulau Gadung, Kampung Rambutan, Rawamangun, Pulau Gebang, Perumnas Klender, Cililitan, dan Pinang Ranti. Nah, kamu sudah pernah ke terminal mana di Jakarta? Tadi kita sudah bahas tentang terminal. Sekarang kita bahas yuk tentang stasiun di Jakarta. Kira-kira stasiun pertama di Jakarta itu apa ya namanya? Stasiun pertama dan tertua di Jakarta adalah Stasiun Batavia North. Stasiun ini merupakan cikal bakal pengembangan jalur komuter lain jurusan Jakarta Bogor atau Batavia. Lokasi Stasiun Batavia North berada di belakang Museum Sejarah Jakarta atau yang kita kenal Museum Fathahillah. Pada tahun 1887, perusahaan kereta api swasta yakni Batavia Schuster Spoorweg Maatschappij atau BOS membuka jalur menuju Bekasi melalui tepi timur kota Batavia. Pada masa itu, kereta dijalankan dengan menggunakan bahan bakar batu bara atau kayu, sehingga disebut kereta api. Namun, saat ini, kereta sudah menggunakan tenaga listrik dan diesel seperti MRT, KRL, LRT, dan kereta api lokomotif. Tadi kita sudah bahas tentang stasiun di Jakarta. Sekarang kita bahas yuk tentang bandara atau bandar udara. Bandara internasional pertama di Jakarta adalah Bandara Kemayoran yang dibangun pada tahun 1934 dan resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Nah, pada tahun 1928 sampai 1974, Bandara Kemayoran telah melayani penerbangan domestik loh. Namun, lokasinya dianggap terlalu dekat dengan basis militer Indonesia, yaitu Halim Perdana Kusuma. Dan Bandara Kemayoran resmi berhenti beroperasi pada 31 Maret 1985.
Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemudian menggantikan posisi Bandara Kemayoran. Pembangunan Bandara Soekarno-Hatta diawali dengan studi kelayakan pada tanggal 20 Februari 1974. Lalu, pembangunan fisik bandara dimulai pada 18 Mei 1977 dan selesai dibangun pada 1 Desember 1984. Bandara mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1985. Bandara Soekarno-Hatta menyediakan fasilitas transportasi dari dan menuju bandara. Kamu udah pernah coba belum? Transportasi ini berupa bus yang melayani perpindahan terminal di dalam bandara serta memiliki rute dari dan menuju bandara. Selain bus, pada Juli 2011, pemerintah bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membangun kereta yang menghubungkan Stasiun Manggarai ke Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Pada 26 Desember 2017, kereta api bandara sudah beroperasi dari Stasiun BNI City menuju bandara. Kereta ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2018. Tadi kita sudah bahas tentang bandara atau bandar udara. Lanjut lagi yuk bahas pelabuhan. Nah, kamu udah pernah belum ke pelabuhan? Pelabuhan Sunda Kelapa adalah pelabuhan tertua di Jakarta loh, yang dikenal sejak abad ke-12. Pada masanya, pelabuhan ini memiliki arti penting karena letaknya sangat strategis yang digunakan dari berbagai negara untuk perdagangan rempah-rempah. Namun, seiring berjalan waktu, pelabuhan Sunda Kelapa tidak seramai masa sebelumnya, sehingga pemerintah Hindia Belanda menggantikan pelabuhan Sunda Kelapa dengan membangun pelabuhan Tanjung Priok yang jaraknya sekitar 15 km ke timur dari Sunda Kelapa. Pada tanggal 6 Maret 1974, di masa rezim Orde Baru, nama Sunda Kelapa digunakan kembali secara resmi sebagai nama pelabuhan. Saat ini, Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi kawasan wisata karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tidak jauh dari pelabuhan terdapat Museum Bahari loh yang menampilkan dunia kemaritiman Indonesia serta peninggalan sejarah kolonial Belanda. Pelabuhan Tanjung Priok terletak di Jakarta Utara, yang merupakan pelabuhan terpadat di Indonesia. Sejak dahulu, ini merupakan kawasan penyebaran agama Hindu, yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi kawasan pelabuhan komersial pada akhir abad ke-18. Pembangunan pelabuhan dimulai pada tahun 1877 oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Landsbergen. Hingga kini, Tanjung Priok menjadi pelabuhan penting bagi Jakarta untuk lalu lintas kapal-kapal besar. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!